Assalamualaikum Bu Tias, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Era. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Gimana kabar Bu Era? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Tias. Ada apa ini? Kok Bu Era mampir ke sini? Mungkin ada sesuatu? Begini Bu Tias, saya itu akan melakukan coaching dengan teman saya. Saya berharap Bu Tias bersedia menjadi observer saat kami melakukan coaching. Kira-kira kapan ya Bu Tias ada waktu? Saya akan menyesuaikan dengan waktu Bu Tias. Bentar ya Bu Era, saya lihat jadwal dulu. Ini Bu Era, alhamdulillah nanti habis zuhur, insya Allah saya ada jam kosong. Kalau misal Bu Era mau mengadakan kegiatan coaching, insya Allah saya bisa. Oke Bu Tias, siap. Tapi sebelum melakukan coaching, saya ada pertanyaan sedikit, boleh? Silahkan Bu Tias. Tentunya dalam kegiatan coaching ini ada tujuan yang ingin dicapai sama Bu Era. Kira-kira apa itu tujuan coaching? Baiklah Bu Tias, saat saya melakukan coaching, tujuan saya yaitu mengantarkan teman saya tersebut dalam mencapai apa yang menjadi tujuan beliau. Membantu beliau untuk menemukan kekuatan dirinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan merencanakan apa yang akan dikembangkan oleh teman saya tersebut. Siap Bu Era. Misalnya ini, apa namanya? Dalam kegiatan coaching itu kan ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Era kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif. Seperti itu betul. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan Bu Era mendengarkan secara aktif ya? Iya. Bisa dijelaskan secara spesifik seperti apa itu? Dalam mendengarkan secara aktif, saya akan menyimak dengan baik, kemudian mendengarkan lebih banyak, dan saya akan lebih sedikit berbicara serta lebih fokus, kemudian mengesampingkan kepentingan pribadi, dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan oleh teman saya tersebut. Oke, siap Bu Era. Untuk mencapai indikator ketercapaian kompetensi itu, apa yang ingin Ibu Era inginkan? Ketika saya bisa menangkap kata kunci yang terucap oleh teman saya tersebut, dan saya mampu memahami situasi yang dialami oleh teman saya tersebut. Oke. Dan kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam coaching nanti? Saya akan menggunakan strategi percakapan berbasis coaching dengan alur tirta dalam menyelesaikan masalah. Bisa dijelaskan alur tirta itu? Alur tirta itu dengan menggali informasi, dengan mengajukan pertanyaan melalui percakapan dengan teman saya, seperti menanyakan tujuan tentang perencanaan, apa yang akan dicapainya, menentukan ukuran keberhasilan, mengidentifikasi hal-hal yang akan disiapkan atau dikembangkan,
mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mencapai tingkat keberhasilan, mengidentifikasi dukungan yang diperlukan, serta yang paling penting di sini adalah memunculkan rasa tanggung jawab dari teman saya tersebut dengan menyepakati kapan akan melakukan refleksi. Baik Bu Era, saya bisa menangkap apa yang sudah dijelaskan sama Bu Era tadi ya, proses coaching dengan alur cerita ya. Iya. Oke, semoga nanti proses coaching Bu Era berjalan dengan lancar. Insya Allah Bu Dias. Ya kita tunggu, saya tunggu nanti habis sholat duhur ya. Iya. Kita ketemu lagi. Oke, terima kasih Bu Dias atas waktunya. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eni, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Era. Bu Era bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Eni. Alhamdulillah ya, sesuai dengan kesepakatan kita tadi pagi kita mau janjian untuk ketemu habis zuhur. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu saat ini untuk melakukan kegiatan coaching. Iya. Pada kegiatan coaching ini kita akan ditemani oleh Bu Dias sebagai observer dalam kita coaching. Bu Eni, kira-kira apa sih tujuan Bu Eni melakukan coaching? Ini Bu, saya itu kemarin ada suatu masalah gitu, jadi saya kepingin saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya menemukan solusi di kemudian hari. Oke Bu Eni, kira-kira permasalahannya apa ya Bu Eni ya? Kalau boleh saya tahu? Maka kan Ibu dengan era sekarang ya, banyak sekali orang tua yang sibuk yang tidak memperhatikan anak, ternyata imbasnya sangat luar biasa ya bagi anak-anak kita. Ada salah satu anak di kelas saya itu yang gaya bicaranya sudah seperti orang dewasa, bahkan bisa sudah menyimpang dari etika seperti itu. Oke, Bu Eni bisa diberi contoh gaya bicara yang seperti orang dewasa itu ketika dia mengucapkan apa atau berbicara apa? Oh iya. Suatu hari ketika kita habis melaksanakan latihan drum band, salah satu anak itu tadi yang bernama Amin tadi menunjuk-nunjuk dengan bicara binatang berkaki 4 kepada salah satu pegawai di TK kami. Dan saya merasa prihatin ya dengan keadaan anak tersebut. Bu Eni, ketika Bu Eni menghadapi permasalahan seperti itu, usaha apa yang sudah Bu Eni lakukan untuk mengatasi permasalahan? Yang jelas sudah ada sebuah usaha ya, jadi saya sendiri sudah memberikan contoh bagaimana bicara yang sopan, kemudian juga sudah memberikan beberapa contoh dengan pembiasaan, tapi sampai saat ini itu belum maksimal. Selain usaha tersebut, adakah usaha lagi yang telah Bu Eni lakukan? Ke depan mungkin saya akan lebih intensif memperhatikan anak tersebut. Kemudian saya juga akan berkomunikasi langsung dengan walinya, kenapa anak itu menjadi seperti itu. Dari usaha yang sudah Bu Eni lakukan, ada perkembangan yang signifikan tidak terhadap perilaku si anak tersebut? Setelah saya berkomunikasi dengan walinya, ternyata yang terjadi di keluarga itu adalah sebuah keluarga yang kurang perhatian dari ayah dan ibunya, karena anak tersebut ikut sama simbahnya gitu. Jadi selama ini perkembangannya masih minim sekali gitu. Jadi si anak itu tinggal bersama neneknya ya, tidak sama orang tuanya tidak jadi satu rumah dengan si anak tersebut. Oke Bu Eni, ketika Bu Eni sudah melakukan usaha, ada sedikit peningkatan. Kalau boleh tahu, peningkatan itu kalau diberi skala nilai
dari nilai angka 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa, Bu? Saya rasa itu masih di angka 6, Bu, karena memang masih sesekali muncul perkataan-perkataan yang tidak kita inginkan. Oke, baiklah Bu Eni. Jadi masih ada di nilai di angka 6. Jadi Bu Eni masih ingin meningkatkan lagi ya. Kira-kira ketika Bu Eni sudah berusaha dan anak itu keberhasilannya ada di angka 6, Bu Eni ingin menaikkan ke angka berapa? Kalau boleh saya memilih ya, saya kepingin anak itu bisa di skala 8 sampai 9 gitu. Baiklah Bu Eni. Bu Eni ingin ada di skala 8 sampai 9. Lalu usaha apa lagi yang Bu Eni lakukan? Saya ke depan kepinginnya memang dari seluruh murid-murid saya yang beretika ya, etika bagus ya, berkelakuan bagus. Saya akan mengadakan pembelajaran ya. Pembelajaran itu kita etika itu kita sisipkan melalui pembelajaran dan juga yang jelas selalu mengawasi anak-anak dan kolaborasi dengan orang tua seperti itu. Baiklah, seperti ya Bu Eni ya. Kemudian Bu Eni, ketika Bu Eni akan melakukan usaha yang sudah disampaikan Bu Eni tadi, tentunya Bu Eni butuh dukungan dari berbagai pihak. Kira-kira dukungan apa saja yang Bu Eni butuhkan? Yang saya butuhkan ya dukungan sepenuhnya dari pihak sekolah, dari orang tua wali dan juga dari teman-temannya yang jelas seperti itu. Baiklah Bu Eni, dari beberapa dukungan setelah Bu Eni sampaikan, semoga nanti menjadi Bu Eni semakin bisa menemukan solusi dalam menghadapi permasalahan anak tersebut. Kemudian kira-kira kapan ya Bu Eni akan melakukan itu? Secepatnya Bu, ya secepatnya. Saya akan melakukan mulai besok sudah saya terapkan. Oke Bu Eni, alhamdulillah bisa secepatnya Bu Eni lakukan. Semoga nanti lancar, dimudahkan dan bisa mencapai tujuan yang Bu Eni harapkan. Amin. Oke, terima kasih Bu Eni. Kita sudah berbincang-bincang pada siang hari ini. Semoga perbincangan kita ini akan bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih balik Bu Ena. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sukses selalu ya. Amin, amin. Terima kasih. Baik Bu Era, alhamdulillah kita tadi udah melihat Bu Era melakukan coaching ya. Kira-kira apa yang dilakukan Ibu dalam mencapai indikator yang ingin dikembangkan Bu Era tadi ya? Yang saya lakukan adalah dengan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan teman saya, sehingga saya bisa menemukan kata kunci yang disampaikan oleh teman saya tersebut. Baik Bu Era, boleh saya menyampaikan pendapat saya tentang coaching yang dilakukan Bu Era? Silahkan Bu Tias, dengan senang hati. Siap. Oke, dari pengamatan yang telah saya lakukan tadi, alhamdulillah ya Bu Era telah melakukan coaching dengan baik. Seluruh alur tirta sudah muncul semua. Ya. Terus Ibu juga sudah mampu menangkap beberapa kata kunci dari teman Ibu tadi. Dan menggali pertanyaan dengan pertanyaan terbuka. Ya. Coba sekarang untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada proses-proses coaching selanjutnya Bu Era? Baiklah Bu Tias, saya akan berlatih dalam proses coaching, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dan hadir secara penuh dalam proses coaching tersebut, serta mendengarkan secara aktif. Oke, jadi semua kompetensi ada ya, muncul di situ ya. Iya, siap. Oke, nanti kapan kita akan ketemu lagi untuk merefleksi kegiatan coaching yang ingin dikembangkan Bu Era? Baiklah, insya Allah 2 minggu ke depan, apakah Bu Tias ada waktu? 2 minggu ke depan, siap. Bisa Bu Era, insya Allah bisa. 2 Terima minggu ke depan ya. Iya, Oke, nanti Tias. kita janjian lagi untuk merefleksi kegiatan coaching selanjutnya. Siap Bu Tias.
Terima kasih waktunya Bu Era, sudah berbagi pengalaman coaching. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Tias. Sama. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam, Tias. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, Bu Eni, saya pengen mengganggu waktunya sebentar, boleh? Kira-kira Bu Eni ada waktu kapan ya saya ingin mengadakan coaching sama Bu Era? Nanti waktunya menyesuaikan saja. Bu Eni ada waktunya kapan? Hari ini saya ada pertemuan ya, yang jelas. Bagaimana kalau besok? Besok kira-kira jam berapa Bu? Jam 9? Jam 9 pagi ya? Iya. Oke, jam 9 pagi, siap-siap. Nanti insya Allah jam 9 pagi saya akan mengadakan coaching sama Bu Era. Iya. Oke. Kalau boleh ya Bu, kalau bisa tahu Ya. apa tujuan Ibu melakukan coaching? Tujuan saya melakukan coaching sama Bu Era yaitu agar saya dapat mengantarkan Bu Era dalam mencapai apa yang menjadi tujuan beliau. Terus saya dapat membantu Bu Era untuk menemukan kekuatan dirinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan merencanakan apa yang ingin dikembangkan sama Bu Era terhadap permasalahan mendapatkan solusi masalah seperti itu. Itu ya. Ya, bagus sekali itu Bu. Ya, tapi bahwa dalam apa namanya coach itu kalau ini ada 3 kompetensi ya yang harus kita perhatikan, yaitu ada kehadiran penuh, ada juga Ibu menjadi pendengar aktif, kemudian ada juga bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga itu kira-kira Ibu mau mengambil yang mana? Kalau dari ketiga kompetensi yang ada itu, insya Allah saya akan mengambil tentang yang kompetensi mendengarkan secara aktif ini. Oh, bagus. Kalau boleh Ibu tahu ya, mungkin dijelaskan dulu secara spesifiknya seperti apa? Oke, dengan mendengarkan secara aktif itu, saya akan menyimak dengan baik apa yang disampaikan Bu Era tentang permasalahan-permasalahannya. Terus saya juga akan mendengarkan lebih banyak apa yang disampaikan Bu Era. Terus saya juga akan sedikit berbicara dan lebih fokus dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan Bu Era. Juga menyampaikan kepentingan pribadi saya, misalnya kalau ada handphone bunyi ya saya off-kan dulu seperti itu. Terus saya akan memahami keseluruhan makna, bahkan yang mungkin sama Bu Era tidak terucapkan, jadi tersirat seperti itu Bu Eni. Oh ya, bagus ya. Dari situ indikator apa yang akan indikator apa yang akan menjadi tolak ukur dalam tercapainya itu? Kalau untuk indikator dari kegiatan coaching yang mungkin nanti akan saya dapat itu misalnya seperti saya dapat menangkap menangkap kata kunci apa yang disampaikan Bu Era itu terhadap permasalahan Bu Era, sehingga nanti dapat dicari solusi yang timbul dari kekuatan yang Bu Era sendiri seperti itu. Itu ya, semuanya sudah dengan paparkan semua. Strategi apa yang Anda lakukan? Untuk strateginya, insya Allah nanti saya akan mengambil dengan strategi Tirta, coaching dengan Alur Tirta Bu Eni. Mungkin bisa diterangkan secara rinci ya bagaimana alurnya seperti itu. Oke, Alur Tirta di sini yaitu yang seperti kita ketahui, kalau Tirta itu T-nya itu kan tujuannya. Nah, nanti saya akan menggali informasi, menggali pertanyaan dengan untuk tujuan tentang perencanaan Bu Era, terus apa yang akan dicapainya, menentukan ukuran keberhasilan. Terus untuk yang kedua itu mengidentifikasi ya Bu Eni,
mengidentifikasi hal-hal yang akan disiapkan atau dikembangkan Bu Era. Lagi mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mencapai tingkat keberhasilan. Ada lagi Bu Eni, mengidentifikasi dukungan yang diperlukan, serta yang paling penting di sini yaitu memunculkan rasa tanggung jawab. Tanyakan tanggung jawab. Tanggung jawab dari Bu Era dengan menyepakati kapan akan melakukan refleksi. Seperti itu. Iya, bisa sepakat dengan itu. Kapan berarti kita bisa ketemu kembali setelah panjenengan melakukan? Itu nanti kita praktek coachingnya kan besok ya, jam 9 nanti ya? Ya, langsung ya. Jam 9 besok insya Allah kita coaching, dan saya berharap Bu Eni bersedia menjadi observernya. Kita ketemu lagi besok ya Bu Eni. Terima kasih atas waktunya yang sudah disempatkan untuk saya, kegiatan saya coaching dengan Bu Era. Sama-sama Bu ya. Terima kasih juga. Kerja yang bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam Bu Tias. Alhamdulillah Bu Era sudah datang ya. Hari ini kita sudah sepakat janjian mau mengadakan coaching, dan di sini ada Bu Heni yang sudah hadir bersama kita. Nanti insya Allah Bu Heni akan menjadi observer mengamati kegiatan coaching kita. Baiklah Bu Tias. Ya, bisa dimulai Bu Era? Iya. Siap. Mungkin nanti Bu Era monggo kalau mau menceritakan sesuatu hal dipersilakan. Baiklah Bu Tias. Alhamdulillah untuk saat ini kebetulan saya mengampu di kelompok Musa, di kelompok A, yang notabene usianya lebih besar dari kelompok A yang lain. Nah, ketika usianya lebih besar dari kelompok yang lain, saya berharap anak-anak kelompok Musa bisa melakukan komunikasi dengan baik, bisa berinteraksi dengan siapapun dengan baik. Tapi ada satu murid saya yang sampai saat ini dari awal semester 1 sampai di saat ini di pertengahan semester 2 masih ada ya belum bisa berkomunikasi dengan baik. Dia belum pernah mengeluarkan suara sepatah kata. Seperti itu ya Bu Era? Iya. Jadi Bu Era mengampu di kelompok A, tapi yang usianya dibandingkan yang lain-lainnya sudah agak besar ya. Ada satu siswa yang belum bisa berinteraksi dengan baik, maksudnya belum bisa berkomunikasi. Seperti itu. Oke, sebelum kita melakukan coaching lebih lanjut, kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Era capai dalam kegiatan ini? Dalam coaching ini saya berharap saya bisa menemukan ide-ide terhadap permasalahan saya tersebut Bu Tias. Oke, bikin mendapatkan ide ya. Iya. Nanti dalam mengatasi permasalahan anak yang nggak bisa berkomunikasi tadi ya. Iya. Oke. Kira-kira indikator apa kok Bu Era bisa berpikiran kalau anak ini nggak bisa berkomunikasi dengan baik? Apa yang ditunjukkan sama anak? Anak tersebut selama ini ketika saya tanya, dia tidak menjawab. Dia hanya mengangguk seperti itu dia. Oke, berarti indikator yang ditunjukkan anak ini yang bermasalah ini, kalau ditanya itu hanya mengangguk, nggak mengeluarkan sedikit pun? Iya. Oke. Terus selama ini apa yang telah Bu Era lakukan? Selama ini saya mencoba untuk selalu bertanya. Pertanyaan apapun saya sampaikan ke anak tersebut, walaupun hanya sekedar pertanyaan, sudah makan belum? Seperti itu. Terus dia hanya mengangguk saja. Masih mengangguk? Iya. Ada lagi yang dilakukan Bu Era selain mengajukan pertanyaan sama anak tersebut? Saya juga berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya bertanya dengan orang tuanya, hobi anak itu apa? Kalau di rumah kegiatannya apa saja? Terus nanti insya Allah akan saya sinkronkan dengan di sekolah. Seperti itu juga. Jadi usaha yang telah Bu Era lakukan selama ini terhadap anak ini yang tidak bisa
itu bertanya ya, bertanya ke anak, terus berkomunikasi dengan orang tua. Iya. Oke, dari apa yang telah dilakukan Bu Era ini, kira-kira ada nggak perubahan dari si anaknya? Kalau perubahan ada sih Bu Tias, ada sedikit perubahan. Saat ini anak tersebut juga sudah mengucapkan ya seperti itu. Tapi menurut saya belum signifikan sih perubahan tersebut. Belum sesuai dengan yang diharapkan ya Bu Era? Iya, iya. Dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Iya. Jadi perubahannya baru Sedikit, iya. Ya, kalau di skala antara 1 sampai 10, untuk anak ini kalau misalnya 10 itu bisa baik berkomunikasi, lancar berinteraksi. Jadi kalau anak ini sampai pada skala berapa Bu Era? Kalau menurut saya anak ini masih di skala 5 Bu Tias, karena dia juga ketika saya berbicara dia ada respon walaupun tidak berupa jawaban kata seperti itu. Ya, ada di skala 5 ya Bu Era? Iya. Kira-kira dari skala 5 ini Bu Era mau meningkatkan ke skala berapa? Apa yang diharapkan Bu Era dari anak ini? Saya berharap anak ini nantinya dalam berkomunikasi bisa lebih lancar, bisa merespon dengan baik seperti itu. Jadi saya berharap dia berada di skala 8 atau 9. 8 atau 9 ya? Iya. Oke. Untuk dengan apa namanya skala 8 sampai 9 yang ingin dicapai sama Bu Era, kira-kira nih ya, ada lagi nggak usaha yang akan dilakukan Bu Era? Selain yang tadi itu bertanya, berkomunikasi dengan orang tua, misalnya ada apa lagi? Karena saya yang pernah, tentunya Bu Era pernah melakukan hal-hal lain mungkin seperti itu. Ketika saya sudah mempunyai jawaban dari orang tuanya tentang hobi dia, seperti itu akan saya lakukan di sekolah sesuai dengan hobi ya anak tersebut di rumah. Untuk menyinkronkan itu yang pertama Tias. Yang kedua saya akan mencoba berkonsultasi dengan psikolog ya tentang permasalahan ini. Jadi setelah ini ya untuk meningkatkan ke skala ke 8 sampai 9 ini yang dilakukan Bu Era yaitu menyinkronkan ya antara pendidikan di rumah sama di sekolah. Iya. Nah itu konsultasi dengan psikolog ya tentang permasalahan kenapa kok anak ini sudah berumur segini tapi kok belum bisa berkomunikasi dengan baik. Iya. Iya betul. Ada lagi yang mungkin bisa dilakukan Bu Era? Sementara saya juga dulu Tias. Ini akan segera saya lakukan. Ya, dari dua ini yang apa namanya mensinkronkan antara pendidikan dengan konsultasi dengan psikolog, mungkin kira-kira mana dulu yang akan dilakukan? Yang pertama saya akan mensinkronkan dulu hobi anak itu di rumah apa, nanti akan saya coba untuk saya lakukan di sekolah. Yang dekat dengan anak ya? Iya. Dengan dekat dengan keluarga sekitar. Iya. Oke Bu Era, untuk yang terakhir nih ya, kira-kira kapan nih Bu Era akan melakukan itu rencananya? Insya Allah secepatnya Bu Tias, karena saya ingin segera ada solusi buat anak tersebut agar bisa berkomunikasi dengan baik. Segera ya? Iya. Sebenarnya kapan itu Bu Era? Ini hari Rabu, nanti kira-kira hari Kamis lah besok pagi Bu Tias akan saya coba. Oke, besok pagi ya? Iya. Oke, semoga nanti apa yang dilakukan Bu Era dapat menjadi solusi terbaik bagi anak ini. Jadi apa yang diharapkan Bu Era agar anak ini dapat berkomunikasi dengan baik dapat tercapai. Semangat ya Bu Era. Iya, Saya Bu, tunggu ya. lagi informasinya setelah melakukan usaha yang terakhir. Oke Bu Tias. Kita ketemu lagi. Iya. Kapan kira-kira kita ketemu lagi Bu Tias? Ya setelah Bu Era melakukan itu. Oke, tapi baik, Bu saya Tias. kira-kira kita nanti akan merefleksi dan insya Allah minggu depan aja ya. Ya, oke, siap. Nanti saya kabari lagi. Oke Bu Tias, terima kasih. Ya.
Terima kasih Bu Era atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Tias. Sukses, tetap semangat. Amin. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam Bu Tias. Terima kasih. Baik Ibu, setelah Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang ingin dikembangkan? Siap Bu Eni. Untuk mencapai indikator yang saya kembangkan, saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan Bu Era, dan juga sehingga saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan Bu Era. Baiklah Ibu, saya sudah mengamati proses berjalannya coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Era. Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Ibu sudah menggunakan Alurtirta ya. Yang jelas Ibu sudah menangkap beberapa kata kunci dan Ibu sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching berikutnya? Untuk proses coaching berikutnya, tentunya saya akan latihan terus ya Bu ya. Iya betul. Latihan coaching biar agar terutama dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu perlu banyak latihan Bu Eni. Sehingga saya dapat hadir secara penuh waktu melakukan coaching dengan Bu Era. Dalam proses coaching itu sehingga mendengarkan dengan aktif seperti itu. Ya udah betul sekali itu. Baik. Selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali? Kalau dari setelah ini kira-kira Bu Heni nanti kita ada waktu 2 minggu lagi gimana Bu Heni? Bisa saya sorong itu. 2 minggu lagi kita akan mengadakan coaching refleksi terhadap coaching yang akan datang. Oke. Kalau begitu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu atas percakapan kali ini. Sampai jumpa besok ya. Kita ketemu lagi. Insya Allah. Ya, terima kasih juga Bu Heni atas waktunya setelah bersedia menjadi observer. Terima kasih ya Bu Heni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam Bu Heni. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa ketemu hari ini sesuai dengan kesepakatan kemarin. Ya, di sini ada teman saya juga Bu Era yang menemani kita untuk coaching hari ini. Ya, ada apa ini Bu? Begini Bu Heni, terima kasih sebelumnya Bu Heni sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya ingin menceritakan sesuatu Bu Heni. Apa itu? Gini Bu Heni, saya itu kan mengampu di kelompok A. Di kelas saya itu ada anak yang menurut saya ini ya Bu Heni ya, kurang sopan seperti itu. Jadi dia seenaknya sendiri, kurang sopan. Kalau ngomong itu banyak joroknya gitu loh Bu Heni. Seperti itu Bu Heni. Jadi ada salah satu anak yang kurang sopan ya dalam pembicaraan kali ini. Kira-kira tujuannya apa? Nah, saya ingin mendapatkan solusi-solusi bagaimana toh biar anak saya ini, murid saya ini dapat sesuai dengan teman-teman yang lain, sama seperti teman-temannya yang lain, bisa berperilaku sopan. Jadi nggak ada solusi seperti itu. Mendapatkan solusi ya berarti ya bicara sama saya hari ini. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan Bu? Selama ini saya sudah melakukan memberitahu sih, sebatas memberitahu anak tersebut kalau misal berkata jelek itu ya saya beritahu sesuai dengan itu 7S itu loh ya. Berkata sopan, santun, terus
Saya juga seringkali saya ini nyetel video itu loh Bu Yani, tentang kesopanan anak-anak itu di kelas itu sebelum film ya? Ya, video film itu saya cari di YouTube seperti itu agar kisah-kisah sopan santun kan. Sejauh ini adakah hambatan dalam menjaga tujuan? Hambatan yang ada sih Bu Yani, karena memang setelah saya cari tahu ternyata anak ini sehariannya bersama dengan putihnya. Orang tuanya sibuk bekerja, jadi mungkin itu yang menjadi hambatan saya Bu Yani. Sebenarnya sudah bagus sekali yang dilakukan oleh Bu Tias ya. Tapi kira-kira ada lagi yang mau Bu Tias gunakan? Oh iya Bu Yani, mungkin saya akan melakukan komunikasi dulu ya sama utinya yang kesehariannya bersama dengan utinya. Mungkin itu nanti gimana sih Mas Rafa kalau di rumah itu seperti apa, kenapa kok di sekolah kok seperti ini, nanti latar belakangnya seperti ini. Mas Rafa itu gimana? Komunikasi dengan orang terdekat lagi. Baik Ibu, setelah Ibu melakukan usaha yang luar biasa tadi tentang tingkat keberhasilan Ibu itu, kalau kita ukur antara skala 1 sampai 10 itu di skala berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10 selama ini saya kayaknya baru skala 6 Bu. Tingkat keberhasilan yang sudah saya lakukan. Yang diinginkan oleh Bu Tias sendiri itu nantinya ke skala berapa? Harapannya saya sebagai guru itu untuk anak saya ada peningkatan, misalnya sampai skala 8 atau sampai skala 9, seperti itu udah bagus. Iya, itu sih. Kalau memang seperti itu ya Bu ya, apa ada usaha yang akan ditingkatkan kembali? Ada sih Bu Yani, saya berpikiran juga untuk tetap mengkomunikasikan lagi. Kalau tadi komunikasi dengan putihnya, nanti saya akan mencoba komunikasi dengan orang tua Mas Rafa. Terus kenapa sih kok Mas Rafa seperti ini? Terus nanti saya juga mungkin yang saya lakukan yaitu saya akan sharing sama teman sejawat. Mungkin ada yang mempunyai permasalahan yang sama dengan saya, mungkin bisa mendapatkan solusi juga Bu Yani. Iya, betul sekali itu. Berarti selain itu ada dukungan dari luar? Untuk dukungan tentu saja dari orang-orang terdekat ya Bu Yani ya. Tentu saja dari orang tua, dari rotinya, agar antara pendidikan di rumah sama pendidikan di sekolah itu bisa klop, bisa sinkron. Nah, nanti agar kalau misal di sekolah itu diajarkan seperti ini, nah diharapkan di rumah juga seperti itu, jangan sampai enggak matching. Nanti kalau enggak matching itu kan enggak apa yang kita inginkan enggak tercapai. Sudah bagus ya Bu, memang anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita ya. Jadi baik kita di sekolah dan juga Ibu di rumah itu harus ada saling kerjasama ya. Jadi kapan kira-kira usaha ini akan dilakukan Bu Tias? Secepatnya ya Bu Yani ya, karena ini memang sudah semester 2 dan saya ingin melihat Mas Rafa itu seperti teman-teman yang lain, ada perkembangan yang positif. Jadi saya akan melakukan secepatnya. Insya Allah nanti ya secepatnya kalau saya ada ketemu sama orang tua akan saya komunikasikan. Baik Bu. Hebat loh Bu Yani, saya jadi kepikiran ada solusi seperti itu. Tadinya saya nggak pernah kepikiran loh untuk melakukan kolaborasi dengan teman, untuk komunikasi dengan orang tua. Oke, terima kasih ya Bu Yani ya. Ya, sama-sama Ibu ya. Sampai ketemu lagi ya besok ya. Oke, ya, terima kasih Bu Yani.
waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.